Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya cintai dan sayangi teman-temanku di Matkul Ilmu Pendidikan ini. Nah, kelompok saya akan membahas bagaimana sih peranan keluarga dan peranan masyarakat dalam pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas apa sih peranan keluarga dalam pendidikan. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu apa sih keluarga. Keluarga itu adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam mencetak kader bangsa. Kenapa penting? Karena dari keluarga lah itu adalah tempat pertama kita untuk mencari ilmu, baik itu lewat orang tua ataupun saudara-saudara gitu, seperti itu. Nah, tanpa kita sadari bahwa pendidikan di keluarga itu adalah pendidikan tertua yang pernah ada sebelum adanya pendidikan formal. Dan di pendidikan atau di peranan keluarga ini dalam pendidikan ternyata tidak mengenal batas, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Karena kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan anggota keluarga siapapun tanpa mengenal tempat. Nah, dalam pendidikan keluarga kita dapat membagi 3 aspek pendidikan yang terpenting, yaitu yang pertama adalah pendidikan jasmani atau kesehatan anak, yang kedua adalah pendidikan psikologi atau emosi, dan yang terakhir adalah pendidikan akal atau intelektual. Dan kita juga bisa menambahkan aspek lain seperti adanya pendidikan religius dalam keluarga. Kewajiban untuk mendidik anak dalam keluarga juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Maka di sini dijelaskan bahwa mendidik anak adalah suatu kewajiban, di mana kita harus mendidik kepribadian ataupun watak dari si anak tersebut supaya memiliki akhlak yang baik dan diterima di masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvina Muflihatin, NIM 2119189. Nah, di sini saya akan menerangkan materi yang berikutnya, yaitu peran masyarakat di dalam pendidikan. Sebelumnya, di awal sudah dijelaskan apa pengertian dari pendidikan. Nah, di sini pendidikan adalah saluran dalam pembentukan kepribadian masyarakat dan bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pada pentingnya peran serta masyarakat di dalam pendidikan serta pentingnya evaluasi pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Di sini, masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan pendidikan, seperti yang terutama itu berupa bantuan pembentukan mental dan sikap peserta didik di lingkungan sekitar. Nah, apa sih keterkaitan masyarakat dengan pendidikan? Keterkaitannya berupa bantuan fisik atau materi, seperti contohnya pembangunan gedung atau merehab gedung. Bisa juga bantuan berupa teknik edukatif seperti menjadi guru bantu, guru pengganti, atau mengajarkan olahraga, kesenian, keterampilan, ataupun agama. Nah, di sini masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Keanekaragaman sifat dalam masyarakat itu memunculkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Masyarakat sendiri mempunyai peran yang sangat besar terhadap pelaksanaan pendidikan nasional, seperti menciptakan suasana yang mampu menunjang proses pelaksanaan pendidikan nasional. Yang kedua, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah seperti swasta. Yang ketiga, menciptakan atau membantu pengadaan biaya, tenaga, sarana, dan prasarana. Lalu menciptakan lapangan kerja serta membantu pengembangan
profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun peran masyarakat di dalam pendidikan itu dapat dilakukan dengan yang pertama berupa ke perguruan swasta, yang kedua dunia usaha, yang ketiga kelompok profesi, dan yang terakhir dapat berupa lembaga swasta nasional. Selanjutnya, adapun peran masyarakat di dalam pendidikan menurut Yusuf Hadi Miyarso 2007 memiliki tujuan. Yang pertama, terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Yang kedua, terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Adapun pengaruh dan peranan masyarakat bagi sekolah yaitu yang pertama, sebagai arah dalam menentukan tujuan. Yang kedua, sebagai masukan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai sumber belajar. Yang keempat, sebagai pemberian dana dan fasilitas lainnya. Dan yang kelima, sebagai laboratorium pengembangan dan penelitian sekolah. Selanjutnya, poin kerjasama antara sekolah dengan sekolah. Sekolah merupakan suatu satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas berbagai macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan yang sangat memerlukan adanya hubungan kerjasama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 disebutkan bahwa satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sementara itu, jalur pendidikan formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam kajian ini dimaksudkan dengan sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Adapun kerjasama antara sekolah dengan sekolah yaitu pertama, sharing metode pembelajaran yang pas untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Kedua, sharing untuk meningkatkan program kerja guru dan staf karyawan. Selanjutnya, sharing mengenai inovasi program sekolah dan bahkan bisa juga pertukaran pelajar dan budaya dengan sekolah luar negeri. Kemudian, faktor suksesnya kerjasama antar sekolah ada 5. Yang pertama, desain kerjasama yang jelas, heterogenitas pada profil siswa, kultur positif dengan interaksi berkala, komunikasi dan akuntabilitas, serta otonomi dan ruang untuk mewujudkan inspirasi. Adapun manfaat kerjasama antar sekolah, bagi siswa, ia akan memiliki pengalaman berkomunikasi dengan siswa lain di berbagai daerah, bahkan negara. Kemudian menambah wawasan pengetahuan, menambah teman relasi berbagai daerah ataupun negara, serta mampu beradaptasi dengan siswa lain dengan berbagai latar belakang dan melatih kemandirian siswa. Bagi guru, akan menambah wawasan baru yang berbeda, menjadi lebih inspiratif dalam pola mengajar, dan bertambah wawasannya sehingga dapat memberikan inovasi untuk pembelajaran di kelas. Guru menjadi lebih aktif dan kreatif pada saat proses pembelajaran, serta guru menjadi lebih inspiratif dalam mendidik siswa menjadi lebih disiplin. Adapun manfaatnya bagi sekolah, yang pertama dapat meningkatkan kompetensi sekolah. Sekolah dapat mengadakan perbandingan dengan sekolah lain untuk meningkatkan perkembangan sekolah
dapat meningkatkan kiat-kiat dan strategi yang diperoleh dari sekolah lain, serta dapat meningkatkan kualitas guru dan siswa. Terima kasih. Baik, nama saya Siti Mu'aliyah, NIM 2119237. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan masyarakat dengan sekolah. Hubungan masyarakat dalam istilah Inggris dikenal sebagai public relation, yang artinya timbal balik antara organisasi dengan masyarakatnya. Menurut Mulyasa, hubungan masyarakat dan sekolah pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan penting dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Yang selanjutnya, fungsi dan tujuan hubungan masyarakat dan sekolah. Menurut Koiman, bahwa fungsi hubungan masyarakat dengan sekolah adalah mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah, untuk dapat menetapkan harapan-harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan, untuk mendapatkan saluran bantuan secukupnya dari para masyarakat, mengikutsertakan masyarakat luas dalam persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan sekolah, memperkuat sebuah peningkatan serta tujuan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan yang terakhir, meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan sekolah. Sedangkan tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah berdasarkan dimensi kepentingan sekolah antara lain yang pertama, memelihara kelangsungan hidup di sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan belajar dan mengajar, dan memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat, tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah antara lain yang pertama, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dan yang terakhir, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan semakin meningkatkan kemampuan. Dan selanjutnya, unsur-unsur dan jenis-jenis hubungan masyarakat dan sekolah. Unsur-unsur hubungan masyarakat dengan sekolah yang pertama ada sekolah, orang tua murid, guru dan murid, serta komunitas sekolah. Dan jenis-jenis hubungan masyarakat dengan sekolah yang pertama adalah hubungan edukatif, yang kedua hubungan kultural, dan yang terakhir hubungan institusional. Dan selanjutnya prinsip-prinsip hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama ada prinsip integrity yang artinya terpadu, yang kedua prinsip continuity terus-menerus, yang ketiga prinsip coverage menyeluruh, dan yang keempat prinsip constructiveness atau konstruktif, dan yang kelima prinsip adaptability atau kesesuaian. Dan terakhir, teknik-teknik hubungan masyarakat dengan sekolah antara lain yang pertama tertulis, lisan, peragaan, dan teknik elektronik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.